Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di eh, mata kuliah Sistem Basis Data pertemuan 6 ya, yaitu materinya tentang normalisasi lanjutan. Ini merupakan lanjutan materi di pertemuan 5 tentang normalisasi. Kita bahas tentang normalisasi ya, lanjutannya. Di sini kemarin minggu lalu sudah dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dari normalisasi. Ini kita langsung lihat langkah-langkah dalam pembuatan normalisasi ya. Jadi dalam tahapan-tahapan pembuatan normalisasi itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Seperti yang pertama ada bentuk tidak normal atau unnormalized, di mana di sini akan menghilangkan elemen data berulang untuk masuk ke first normal form atau 1NF, yaitu bentuk normalisasi ke satu. Jadi dari bentuk normalisasi tidak normal untuk menuju ke langkah berikutnya yaitu first normal form atau 1NF, dia harus menghilangkan elemen data yang berulang. Kemudian dari 1NF menuju 2NF atau second normal form akan melakukan proses menghilangkan ketergantungan parsial. Dari 2NF ke 3NF dia menghilangkan ketergantungan transitif, 3NF ke BCNF menghilangkan kunci kandidat yang bukan merupakan determinan. Kemudian dari BCNF ke 4NF dia menghilangkan ketergantungan multi-value yang bukan merupakan ketergantungan fungsional. Selanjutnya dari 4NF ke 5NF yaitu menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat. Nah, ini bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal itu adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi. Jadi tabel yang ibaratnya masih murni ya, data-datanya masih kita masukkan semuanya sesuai dengan apa yang ada. Jadi belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut yang berulang. Jadi masih ada data-data yang berulang, kemudian mungkin masih ada data-data yang nilainya nol. Nah, ini kita masukkan di tahap bentuk tidak normal. Jadi semua data dimasukkan jadi satu. Di bentuk normal pertama atau 1NF, ini adalah relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Jadi nilai atribut setiap atributnya itu memiliki nilai tunggal untuk setiap barisnya. Di 2NF dia berdasarkan dependensi fungsional ya. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika berada pada bentuk normal pertama. Jadi sudah memenuhi syarat di bentuk normal pertama. Kemudian semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Jadi udah bergantung nih dan atribut-atribut yang bukan kunci dia akan bergantung sepenuhnya ke atribut yang merupakan kunci utama atau kunci primer. Atribut bukan kunci ini adalah atribut yang tidak merupakan kunci primer. Jadi atribut yang bukan kunci primer. Kemudian di 3NF, bagaimana relasi dikatakan sebagai 3NF? Yaitu jika berada dalam bentuk normal kedua, sudah memenuhi syarat di normal kedua, kemudian setiap atribut yang bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Untuk BCNF, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal Boyce-Codd jika dan hanya jika semua penentu determinan adalah kunci kandidat atau atribut yang bersifat unik. Nah, BCNF ini merupakan bentuk normal sebagai perbaikan dari 3NF. Jadi kalau misalnya memang 3NF-nya dirasa masih kurang atau masih ada yang saling ketergantungan, maka kita bisa masuk ke 3 BCNF. Tapi kalau 3NF-nya udah cukup ya, suatu relasi yang memenuhi BCNF selalu memenuhi 3NF, tetapi tidak untuk sebaliknya. Kalau 3NF-nya sudah cukup, ya berarti BCNF-nya nggak perlu dibuat, nggak apa-apa. Bentuk normal keempat ini berkaitannya dengan sifat ketergantungan atau banyak nilai ya, multi-value dependency pada suatu tabel yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional.
Bentuk normal kelima merupakan nama lain dari Project Joint Normal Form atau PNJF, yaitu berhubungan dengan ketergantungan relasi antara tabel atau joint dependency. Nah, kita bisa lihat di sini ada studi kasusnya perpustakaan, di mana untuk mendapatkan data-data yang kita bentuk dalam normalisasi, kita harus melihat berdasarkan dokumen masukan dan dokumen keluaran yang dimiliki oleh eh, sistem yang kita analisa ini. Kalau contohnya di sini ada perpustakaan, maka kita bisa lihat dokumen masukannya, kita bisa lihat dari daftar anggota, daftar buku, terus dokumen keluaran biasanya ada bukti peminjaman buku ya. Ini bentuk dokumen. Jadi dari ketiga dokumen ini bisa kita buat nih normalisasinya. Kita lihat di tabel anggota, ini sudah ada kode anggota sama nama. Di tabel buku, dia ada kode buku, judul sama stok buku. Di bukti peminjaman itu ada tanggal pinjam, nomor pinjam, ada nomor anggota, ada kode buku, judul buku, dan jumlah buku sama tanggal kembali. Maka kita bisa mulai dengan tahap yang pertama, yaitu memasukkan data-data yang tadi ke dalam bentuk normalisasi yang awal, yaitu bentuk tidak normal atau unnormalized. Bentuk tidak normal, kita ambilnya dari mana? Dari data-data yang ini tadi. Di tabel anggota, di daftar anggota kan ada kode anggota sama nama. Ya, masuk ini, kode anggota, kemudian nama. Di tabel di daftar buku itu ada kode buku, judul, dan stok buku. Nah, ini ada kode buku, judul, sama stok buku. Di bukti peminjaman itu diambil dari data semua dokumen yang ada di sini ya. Semua data yang ada di dokumen ini. Ada tanggal pinjam, nomor anggota, kode buku, judul buku, jumlah buku, dan tanggal kembali. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 item. Maka di sini ada tanggal pinjam, nomor pinjam, kode anggota, kode buku, judul, jumlah buku, dan tanggal kembali. Maka ada berapa tadi? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dimasukkan semuanya ke dalam bentuk tidak normal. Jadi, bentuk tidak normal tuh memasukkan semua data yang ada. Ya. Nah, bentuk normal ke satu, dia akan menghilangkan atribut yang berulang. Yang berulang yang mana? Kita bisa cek di sini yang berulang. Ini tidak, ini tidak, tidak, ini tidak, tidak. Nah, kode anggota berulang karena di atas sudah ada kode anggota. Kode buku juga berulang karena di atas sudah ada kode buku. Judul, jumlah, dan tanggal kembali. Judul berulang ya, di sini sudah ada judul. Nah, kode anggota sama kode buku, karena nanti dia dijadikan kandidat key di bentuk normal pertama, maka yang di sini tidak usah dihilangkan ya. Yang hilangkan berarti hanya judul bukunya aja nih, judul bukunya hilang. Di sini kode anggota di data anggota tadi jadi sebagai kandidat key, kode buku di daftar buku juga menjadi kandidat key. Untuk di dokumen pinjam ada nomor pinjam sebagai kandidat key. Kode anggota dan buku tadi di bukti peminjaman di sini tetap kita masukkan karena dia nanti akan berelasi dengan kode anggota dan kode buku di sini. Yang hilang hanya judul bukunya aja karena ini yang berulang dan tidak perlu kita masukkan. Nah, di 2NF udah kita pisah nih. Tadi kan ada data anggota. Nah, data anggota apa aja isinya? Kita masukkan di tabel anggota. Ada daftar buku. Daftar buku itu isinya apa saja kita masukkan di tabel buku. Kemudian sisanya berarti di tabel pinjam. Ada tanggal pinjam, nomor pinjam, jumlah, tanggal kembali. Kemudian dia berelasi nanti di kode buku sama kode anggota yang ada di tabel pinjam untuk merelasikan ke tabel anggota dan ke tabel buku. Ini primary key ya, kode buku. Nomor pinjamnya primary key, kode anggota juga primary key, sedangkan kode buku dan kode anggota yang di tabel pinjam ada bintangnya 2, dia sebagai region key. Nah, di sini sebagai bentuknya apa? One to many atau one to one. Kalau anggota kepinjam kan satu peminjaman untuk satu anggota aja, berarti one to one. Panahnya satu, di sini satu. Ini ada panahnya 2. Kenapa 2 di tabel buku 2? Karena satu nomor pinjam ini bisa melakukan peminjaman dengan banyak buku. Kita taunya dari mana? Dari sini. Bukti peminjamannya. Ini nomor pinjamnya kan 1, PJ01. Tapi kode buku yang dipinjam bisa lebih dari 1. Yaitu ada B01, B02, B03. Tapi yang minjam tetap satu anggota aja.
Berarti di sini bisa minjem banyak buku. Dalam satu nomor pinjaman bisa melakukan peminjaman untuk banyak buku. Maka di sini many, one to many. Nah, ini masih ada ketergantungan transitif. Karena masih ada one to many-nya ya, pada bukunya masih bergantung, maka kita buat 3NF-nya. 3NF-nya di sini kita detailkan lagi untuk nomor pinjam sama kode buku. Ini tabel detail pinjam jadinya ya, kode anggota, nama, tetap untuk tabel anggota, tabel buku juga tetap, yang berubah untuk nomor untuk tabel pinjam aja. Nomor pinjam sebagai relasi, kode buku juga sebagai relasi di tabel buku. Ini bentuk 3NF. Nah, sampai sini udah cukup nih. Sudah detail semua, jadi nggak perlu lagi kita buat di langkah normalisasi yang lainnya. Jadi cukup sampai 3NF pun boleh. Tapi kita buatnya dari awal ya, bentuk tidak normal, kemudian 1NF, 2NF, dan 3NF. Ada lagi studi kasus untuk normalisasi faktur ya, pembelian. Di sini sudah uh, ada supplier. Kita berarti belinya dari supplier mana ya gitu ya. Kita beli barang yang ada di supplier dengan jenis barang apa saja yang dibeli. Ada kode supplier, nama supplier, ini ada tanggal, kemudian ada nomor faktur, ada tanggal jatuh tempo, kemudian detail barang yang dibeli apa aja. Nah, dari mana kita tahunya nih data ini? Kita memasukkan ke bentuk normalisasi. Buat bentuk normal yang langkah 1 yaitu bentuk tidak normal, kita masukkan semua data yang ada di sini. Ada apa aja nih? Nomor faktur, kode supplier, nama supplier, ada kode barang, nama barang, tanggal jatuh tempo, quantity, harga, jumlah, sama total. Di bentuk 1NF-nya menghilangkan data yang berulang, yang bukan ini ya, yang bukan primary key atau bukan kunci. Ini kalau tidak ada yang berulang lagi berarti udah langsung dibentuk aja normal 1NF-nya sama nanti ditunjukkan yang dijadikan kunci itu di atribut yang mana. Nah, bentuk 2NF-nya tinggal dibagi nih. Ada kode supplier sama nama supplier di tabel supplier. Kode barang, nama barang di tabel barang. Kemudian yang di tabel transaksinya apa? Ya ini, nomor faktur, kode barang ya, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, jumlah. Nah, ini dimasukkan origin key-nya, penghubungnya untuk kode supplier sama kode barang. Di kode supplier sama kode supplier di tabel transaksi one to one ya, karena satu nomor nota ini untuk satu supplier aja. Sedangkan relasi ke tabel barang ini one to many, karena dalam satu nomor nota ini bisa untuk banyak barang. Ya, notanya kan satu nih, fakturnya satu, tapi data barangnya banyak. Yang bisa dibelinya banyak, makanya di sini one to many. Nah, didetailkan lagi di dalam bentuk 3NF-nya, tinggal dibagi yang tadi ya. Nah, ini ada nomor nota, kode barang sebagai relasi ya, dari tabel barang ke tabel transaksi barang. Ada quantity sama harga, kita pindahkan ke tabel transaksi barang. Dan di sini ada tabel notanya dimasukkan apa aja nih. Dan dia berelasinya ke tabel supplier. Oke, itu contoh untuk bentuk-bentuk dari normalisasi. Itu aja materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di grup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.